Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul di majelis ini. Kita sama-sama berdoa semoga majelis ini senantiasa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita lakukan diberi ganjaran berupa kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah berpegang teguh pada din yang telah beliau bawa pada kita hingga akhir hayat kita kelak. Amin rabbal alamin. Kembali kita bertemu dalam kajian kita Kitab Fathul Majid. Kita menyambung kajian kita pada hari kemarin tentang sifat wajib bagi Allah, dan hari ini kita insyaallah akan membahas sifat wajib bagi Allah yang ketiga, yang nanti akan dibimbing oleh narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Iqbal Habibi Siregar MA. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi wa rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini kajiannya bisa kita laksanakan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini merupakan amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan memasuki sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wujud sudah, sifat qidam juga sudah. Maka sekarang kita memasuki sifat yang ketiga. Nah, selanjutnya kita persilahkan untuk peserta yang memiliki giliran untuk membaca hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala as-sifatu ats-tsalitsatu al-wajibatu lahu ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu 'adamul akhiriyyati lil wujudi. Fa ma'na kaunillahi ta'ala baqiyan annahu la akhira li wujudihi ay la yatrabu alaihi al-'adamu. Wa dalilu ala baqaihi ta'ala annahu law jaza ay yulhiqahu al-'adamu lakana hadithan. Wa wajhuhu anna asy-syai'a alladhi yatrabu alaihi al-'adamu yantafi anhu al-qidamu. Lianna kullama tara'a alaihi al-'adamu yakunu wujuduhu jaizan
wa kullu man kana wujuduhu jaizan yakunu hadisan wa kullu hadisin yantafi anhu al-qidamu. Wa qad taqaddama thubutul qidami lahu ta'ala bid-dalili wa hasilud dalili an taqula idza lam yajib lahu al-baqa'u bi an kana yajuzu alaihi al-'adamu lan tafa anhu al-qidamu wal qidamu la yasluhu intifa'uhu anhu ta'ala. Lid dalilil mutaqaddimi fa thabata lahu al-baqa'u wa idza thabata lahu al-baqa'u istahala alaihi turubul adami ay al-fana'i alladhi huwa diddul baqa'i. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah al-baqa'u, dan maknanya adalah tiada berkesudahan bagi wujud. Maka makna keadaan Allah Ta'ala baqo adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki akhir bagi wujudnya. Artinya tidak terjadi atas Allah Ta'ala ketiadaan. Dan bermula dalil atas baqo Allah Ta'ala adalah bahwasanya sekiranya boleh bagi Allah ketiadaan, niscaya Allah adalah baharu. Dan metodenya, caranya adalah bahwasanya sesuatu yang terjadi atasnya ketiadaan ternafi atasnya qidam, karena segala sesuatu yang terjadi atasnya ketiadaan maka wujudnya adalah jaiz. Dan setiap orang yang wujudnya jaiz maka dia adalah baharu, dan setiap yang baharu ternafi darinya qidam atau tidak berawal. Dan telah terdahulu tetapnya qidam bagi Allah Ta'ala dengan dalil. Dan kesimpulan dalil adalah engkau katakan apabila tidak wajib bagi Allah baqa, dengan bahwa jaiz bagi Allah ketiadaan, niscaya ternafi darinya qidam, dan qidam tidak sah ketiadaannya, dan qidam tidak sah ternafinya dari Allah Ta'ala, karena terdapat dalil yang terdahulu. Maka tetaplah bagi Allah Ta'ala baqa, dan apabila telah tetap bagi Allah baqa, mustahil bagi Allah berkesudahan. Artinya fana. Yang fana itu adalah lawan baqa. Terima kasih kita ucapkan kepada Abdul Rahman yang sudah membacanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
As-sifatu tsalitsatul wajibatu lahu ta'ala al-baqa'u. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-baqa'u adalah baqa'. Wujud itu maknanya Allah ada. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dijelaskan pada sifat yang kedua, yaitu qidam. Qidam artinya Allah tidak berawal. Kemudian sifat yang ketiga menjelaskan tentang wujudnya Allah, al-baqa'u, kekal. Wa ma'nahu, arti dari baqa itu adamul akhiriyati lil wujudi, tidak berakhirnya wujud yang dimaksudkan. Jadi Allah bersifat wujud, ada, dan adanya itu tidak akan berakhir. Beda halnya dengan kita, makhluk Allah ini ada, dan adanya berawal, dan adanya itu juga memiliki masa, ada batas keadaannya. Kalau seseorang misalnya ditentukan usianya 63 tahun, maka setelah habis usia dengan sendirinya dia pun tiada. Itu pendapat sebahagian ulama bahwa seseorang itu meninggal dengan sendirinya, dengan makna habisnya usia, maka dicabutlah nyawanya. Tetapi ini agak susah untuk dipahami oleh secara umum. Maka sesungguhnya kematian itu kena dicabut oleh malaikat Azrail. Yang pasti dengan berakhirnya masa aktif seseorang di dunia, berakhirlah adanya. Berarti tidak baqa, binasa dia. Fama'na kaunillahi ta'ala baqiyan, maka makna keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqa, annahu la akhira li wujudihi, bahwasanya tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Ai, artinya la yatrahu alaihi al-adam, tidak datang atasnya ketiadaan, tidak datang atasnya kebinasaan. Jadi Allah kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segalanya akan binasa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal. Nah, sekarang kita melihat dalil. Apa dalilnya Allah itu kekal? Beda kekal dengan dikekalkan. Yang kekal hanya Allah. Yang dikekalkan itu nanti banyak makhluk-makhluk Allah. Arash, surga, neraka, itu termasuk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddalilu ala baqaihi ta'ala, dalil atas kekekalannya Allah Ta'ala, kebaqaannya Allah Ta'ala, bersifat baqanya Allah, annahu, bahwasanya lau jaza an yalhaqahu al-'adamu lakana hadithan, sekiranya
jaza, dihukumi jaiz, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berakhir atau tiada, lakana hadithan, sungguh ia baharu. Bila disebut Allah itu akan datang kepadanya, akan dijumpai oleh ketiadaan, artinya berakhir, lakana, sungguh Allah itu hadithan, makhluk, baharu. Wa wajahuhu, dan wajahnya, bentuk cara mendalilkannya, anna syai'a alladhi yatra'u 'alaihi al-'adamu yantafi 'anhu al-qidam, bahwa sesuatu yang datang kepadanya tiada, ternafilah darinya sifat qidam. Tidak mungkin sesuatu itu bersifat qidam kalau dia berakhir. Kenapa? Karena yang qidam itu berarti yang maha. Kalau yang maha tidak akan berakhir. So ketika dia disebut berakhir, hilang kemahaannya. Maka dengan disebutnya datang kepada Allah, ternafinya, disebut datangnya penisbahan kepada Allah, kebinasaan itu akan menjadi menetapkan ternafinya sifat qidam. Padahal sudah disebut Allah itu bersifat qidam. Lianna kullama tara 'alaihi al-'adamu, karena bahwa setiap yang datang atasnya kebinasaan, ketiadaan atau keberakhiran, yakunu wujuduhu jaizan, adalah wujudnya jaiz, tidak wajib lagi. Kalau sesuatu itu akan berakhir, berarti dia adanya jaiz, tidak wajib. Wa kullu man kana wujuduhu jaizan, dan setiap yang ada wujudnya itu dihukumi jaiz, yakunu hadithan, maka dengan sendirinya dapat dipahami dia itu adalah hadits, baharu. Wa kullu hadithin, setiap yang baharu, setiap makhluk, yantafi anhu al-qidamu, ternafilah darinya qidam. Setiap yang baharu tidak mungkin bersifat qidam. Setiap yang baharu pasti ada awal penciptaannya. Wa qad taqaddama thubutul qidami lahu ta'ala bid-dalil, dan telah selesai penetapan sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bid-dalili, berdasarkan dalil-dalil yang tegas. Wa hasilud dalili an taqula, karena itu kesimpulan dalilnya bisa dikatakan, idza lam yajib lahul baqa'u, apabila tidak wajib bagi Allah sifat baqa, bi an kana yajuzu alaihi al-'adam, dengan bahwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin atau jaiz atasnya kebinasaan, lan tafa'anhu al-qidamu, sungguh ternafilah darinya sifat qidam. Wal qidamu, sementara qidam itu la yasihhu intifa'uhu anhu ta'ala lid-dalilil mutaqaddim, tidak benar, tidak sah, tidak mungkin dinafikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil yang sudah disebutkan sebelumnya. Fathabata lahul baqa'u, maka tetaplah bagi Allah sifat baqa. Wa idza thabata lahul baqa'u, dan apabila telah ditetapkan bagi Allah sifat baqa, telah tetap bagi Allah sifat baqa, istahala alaihi turubul adami,
maka mustahillah terjadinya atau datangnya kebinasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai al-fana'i, artinya kebinasaan alladzi huwa diddul baqa'i, yang mana dia merupakan did, lawan daripada sifat baqa. Nah, itulah penjelasan tentang sifat baqa. Ada yang mau dimudzakarahkan di situ? Mana yang kurang jelas? Semalam ada yang bertanya, ada yang kita sebutkan beda azali dengan qadim. Sudah tahu? Sudah? Ada saya kirim di videonya itu. Apa bedanya? Itu dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan sama azali dengan qadim, sama-sama tidak berawal. Tapi ada yang membedakan azali dengan qadim. Walaupun dua-dua istilah ini sama-sama tidak berawal, tetapi azali lebih umum. Keumumannya azali mencakup kepada yang tak berawal itu, baik maujud ataupun ghairu maujud. Apakah dia hal atau amrun i'tibari, semua itu tercakup dalam sebutan azali. Nah, itulah bedanya antara qadim dengan azali bagi pendapat yang membedakan. Sudah bisa seteris menjelaskannya ya? Qadim, azali, tidak berawal. Satu pendapat mengatakan sama, tidak ada bedanya. Pendapat yang membedakan qadim itu, azali itu, qadim hanya untuk yang maujud saja. Sementara azali itu mencakup. Apakah dia yang qadim, yang tak berawal itu tergolong kepada klasifikasi yang maujud ataupun yang ghairu maujud, yaitu hal dan amrun i'tibari. Yang ma'dumah tak mungkin lagi kan? Nah, karena yang disebut ghairu maujud kan segala sesuatu cuma 4: maujud, ma'dum, hal, amrun i'tibari. Amrun i'tibari ada yang ikhtira'i, ada yang intiza'i. Yang ikhtira'i tidak masuk, yang intiza'i, itulah kemudian yang masuk. Nah, jadi kalau yang ma'dum berarti nggak ada kan? Nah, jadi yang maujud dan hal atau amrun i'tibari yang tak berawal, masuklah dia ke dalam sebutan azali bagi yang membedakan ya. Ada yang mau dibahas sifat baqa ya? Sini kan disebutnya idza lam yajib lahu baqa, kalau Allah itu tidak wajib baqa, biangkan yajuzu alaihi adam, jais bagi Allah itu adam, maka ternafi dari Allah itu qiyam. Jadi kalau intinya kalau ternafi baqa, maka ternafi juga sifat qidam. Itu bagaimana hubungannya Ustaz? Kok bisa ketika ternafi baqa maka ternafi juga sifat qidam? Ini bisa gimana penjelasannya Ustaz? Baik. Di sini disebutkan bila mana ternafi bagi Allah sifat baqa, dengan sendirinya qidam pun akan ternafi. Mengapa bisa demikian?
Pertama kita lihat sifat qidam. Qidam itu artinya tidak berawal. Ketidakberawalannya itu tidak berhajat kepada yang menciptakan. Apakah pencipta yang dimaksudkan di sini masuk ke dalam sebutan tasalsul ataupun dia daur, itu semua hal yang mustahil. Maka kita sudah menjelaskan bahwa di sifat qidam, daur, tasalsul mustahil. Daur, tasalsul mustahil. Berarti Allah itu bersifat qidam, tidak diciptakan oleh siapapun, tidak berhajat kepada siapapun. Sesuatu yang tidak berhajat kepada siapapun pasti dia tidak akan berakhir. Sebab setiap yang berakhir pasti juga ada yang mengakhirkannya. Setiap yang memiliki akhir pasti ada yang mengakhirkannya. Yang membuat dia berakhir itulah sesungguhnya yang paling hebat. Maka ketika disebutkan Allah tidak bersifat baqa, binasa, berarti Allah itu dipastikan ada yang menciptakan. Kenapa? Karena dia berakhir. Tidak mungkin ada tidaknya dengan sendiri. Pasti ada yang memproses. Jadi ketika disebut Allah itu binasa, maka qidam pun yang sudah menetapkan tidak berhajat kepada siapapun batal. Kenapa? Hilang baqa berarti tidak mungkin lagi qidam. Dengan berakhirnya berarti ada yang mengakhirkan. Sesuatu yang berakhir ada yang mengakhirkan, berarti penciptaannya pun juga ada yang menciptakan. Maka antara baqa dan qidam ini ketika disebut hilang baqa, maka qidam pun secara otomatis akan gugur. Inilah yang tidak mungkin, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut untuk sifat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. As-sifatur rabi'atul wajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi ay al-makhluqati ay la yumathiluhu syai'un minal makhluqati la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi ay anna dzatallahi azza wa jalla laysat jirman kadzatil makhluqati wa sifatuhu ta'ala laysat kasifatil makhluqati hadisatan makhsusatan wa af'aluhu laysat ka af'alil makhluqati muktasabatan laysa kamislihi syai'un ay laysa mithla dzatihi wa sifatihi syai'un. Wad dalilu ala wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi annahu law mathala syai'an minha fi dzatihi was sifati wal af'ali lakana hadithan mislaha li'anna ma jaza ala ahadil mislaini jaza ala al-akhari wa yalzamu ad-dawru wat tasalsul wa kilahuma muhalun li'annahu ta'ala qad wajaba lahul qidamu wa idza wajaba lahul qidamu
intafa'anhul hudusu wa idan tafa'anhul hudusu hasalal matlubu wa huwa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi wa idza sabata lahul mukhalafatu lil hawadisi istihala alaihi al mumasalatu laha allati hiya diddul mukhalafati lil hawadisi. Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah bersalah-salahan kepada yang baharu, bagi yang baharu, berbeda bagi yang baharu. Maksudnya makhluk, maksudnya lagi tidak sama Allah oleh sesuatu dari makhluk, baik dari zatnya maupun sifatnya dan juga pada af'alnya. Maksudnya bahwasanya zat Allah Subhanahu wa Jalla itu bukan jirim seperti zatnya makhluk, dan sifatnya Allah Ta'ala bukanlah seperti sifatnya makhluk yang dalam keadaan baharu yang terkhusus, dan af'alnya Allah Ta'ala bukanlah seperti af'al makhluk yang diusahakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Maksudnya tidaklah Allah menyerupai, tidak ada yang menyerupai Allah baik zatnya maupun sifatnya sesuatu apapun. Dan dalil atas wajibnya menyalahi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang baharu, bahwasanya kalau seandainya Allah menyerupai sesuatu dari baharu baik pada zatnya maupun sifatnya dan juga af'alnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala baharu semisal makhluk, semisal hawadis yang baharu itu. Karena sesungguhnya sesuatu yang boleh atas salah satu dua perkara yang sama, maka bolehlah atas yang lain, dan dapat menimbulkan daur dan tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul itu adalah mustahil, karena sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh wajib baginya kidam, bersifat kidam. Dan apabila wajib bagi Allah kidam, maka ternafilah bagi darinya baharu. Dan apabila ternafi darinya baharu, maka terhasillah yang dituntut, yaitu bersalah-salahan, berbeda Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dan apabila tetap bagi Allah berbeda bagi yang baharu, maka mustahillah atasnya sama bagi baharu yang dia merupakan lawan dari bersalahan bagi yang baharu. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Sekarang kita memasuki sifat yang ketiga dari sifat salbiyah. Dari keseluruhan dia berarti sifat yang keempat. Wujud itu nafsiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, itu sifat salbiyah. As-sifatul rabi'atul wajibatu lahu ta'ala.
Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mukhalafatu lil hawadithi. Al-mukhalafah, bersalah-salahan. Itu terjemahan yang dulu memang begitu. Untuk sekarang bukan berarti tidak tepat, malah kadang yang dulu-dulu itu lebih enak dari sekarang, ya. Al-mukhalafah, berbeda dengan yang baharu. Sifat yang keempat ini merupakan sifat yang sangat penting sekali untuk dipahami, karena banyak orang rusak akidahnya ketika tidak memahami sifat al-mukhalafah lil hawadith. Ketika dia tidak bisa memahami sifat mukhalafah lil hawadith bagi Allah ini, maka sadar tidak sadar dia akan melakukan banyak hal, menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah. Itu bisa membuat akidah seseorang menjadi rusak. Ketika akidah seseorang rusak, murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi lagi-lagi kembali ke kajian kita pada awal, bila mana ada orang yang sudah melakukan hal seperti itu sebenarnya kekafirannya tidak nyata, dia tidak menyembah, tidak keluar dari Islam. Yang dimaksudkan di situ keluar dari Islam itu oleh para ulama tauhid, hukum itu nanti bila dia meninggal dalam kondisi demikian di akhirat tak selamat. Untuk di dunia tetap diselesaikan fardu kifayah. Jadi jangan nanti kemudian kita tidak mau mensolatkan orang yang dalam ucapan kesehariannya banyak yang menyamakan Allah dengan baharu atau menyamakan baharu dengan Allah. Berarti dia tidak paham akidah 50. Kalau tak paham akidah yang 50, kerusakan imannya itu yang dimaksudkan di hari kelak tak selamat dia. Tetapi bila mana dia terus belajar, maka bertaubatlah dia dari kesalahan tersebut. InsyaAllah diampuni semua kesalahan. Jadi sifat yang keempat ini, Allah tidak sama dengan yang baharu. Yang dimaksud dengan yang baharu di sini, ingat, siwallah, ma siwallah alam. Selain Allah itu disebut dengan alam. Setiap alam itu baharu. Ai al-makhluqati, yang disebut dengan al-hawadith di sini adalah semua makhluk. Makhluk yang dimaksudkan yaitu alam yang tadi. Ai, arti dari al-mukhalafatu lil hawadith itu ai yang kedua. Kalau ai yang pertama itu badalus syai' minasy dari al-hawadith. Jadi al-hawadith al-makhluqat. Al-mukhalafatu lil hawadith baru maknanya ai. Setiap sesudah ai harfu tafsiriyah. Setiap sesudahnya menjadi badalus syai' minasy. La yumathiluhu syai'un minal makhluqati. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah dari makhluk. La fi dzatihi, tidak sama pada zat, wala fi sifatihi, tidak sama dalam sifat, wala fi af'alihi, dan tidak sama dalam perbuatan. Walaupun sama kalimatnya, tetapi maknanya tidak sama. Itu sama dengan kita, itu disebut ada tidak kita? Ada kan? Ada sebutan kalimat yang diucapkan sehari-hari banyak untuk kita, untuk Allah, tetapi maknanya tidak sama. Yang dimaksud tidak sama di sini, inilah dia.
zatnya tidak sama, sifatnya tidak sama, perbuatannya tidak sama. Walaupun kata itu untuk makhluk dan untuk Allah sama. Misalnya ada kita dengan ada Allah tidak sama. Sifat kita memiliki kekuasaan, kuasa. Allah Maha Kuasa. Sebutan kuasa tidak sama antara kita makhluk dengan Allah. Perbuatan kita tidak sama dengan perbuatan Allah. Jadi sisi ketidaksamaan itu zat, sifat, perbuatan. Artinya anna dzatallahi azza wa jalla. Artinya bahwa zat Allah azza wa jalla laisat jurman, laisat jirman. Itu dua-dua sama-sama biasa dibaca. Yang enggak ada jorman. Ya. Artinya zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak jirim, tidak benda, tidak materi. Kadzatil makhluqati, seperti zat makhluk. Kita ini ada maddah, ada materinya. Dan kita tersusun dari beberapa organ. Ada tangan, ada hidung, ada mata, semua. Ya. Wa sifatuhu ta'ala laysat ka sifatil makhluqati, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama seperti sifat-sifat makhluk. Yang mana sifat-sifat makhluk itu hadithatun makhsusatun, itu makhluk, sifat makhluk, makhluknya makhluk, kitanya makhluk, sifat kita itu pun juga makhluk. Jadi diciptakan. Jadi perbuatan kita ini diciptakan. Allah menciptakan kita dan perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Wa af'aluhu, dan perbuatan Allah laisat ka af'alil makhluqati, tidak sama seperti perbuatan makhluk. Bagaimana perbuatan makhluk? Mukhtasabatun. Itu perbuatannya ada ikhtiar, ada usaha. Ya, tidak sama. Kalau Allah ingin menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun maknanya ketika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada satupun yang bisa untuk menghalanginya. Bukan berarti Allah bilang kun, itu adalah kun, bukan begitu ya. Jadi makna ketika Allah mau melakukan sesuatu, tidak ada satupun makhluk yang bisa untuk menghalanginya. Tapi kita ingin cepat sampai ke lokasi daurah. Kita usahakan, kempes pula banyak. Ya, ada pula razia di sana, polwan. Misalnya. Jadi kita berusaha. Jadi perbuatan kita ini ada usaha. Setiap yang ada usaha bisa gagal, bisa tidak. Allah tidak pernah gagal. Laisa kamitslihi syai'. Firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai laisa mithla dzatihi wa sifatihi syai'un. Tidak ada yang seumpama zatnya, sifatnya, apapun. Apapun yang merupakan makhluk, tidak ada kesamaan yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalimatnya sama, tapi maknanya tidak sama. Jadi di sini harus kita bersihkan pikiran kita dari kalimat-kalimat apapun yang dinisbahkan kepada Allah tapi maknanya untuk yang baharu. Itulah perlunya
takwil dalam ayat dan dalam hadis. Allah menyebut tangan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, di sini ketika ada orang yang memaknai tangan Allah sama dengan tangan makhluk, rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah, ketika disebut wajah, kita membayangkan ada hidung, ada mata kalau manusia, ya. Nah, kalau tungir mana ada? Beda kan? Tapi ada nggak wajah tungir? Ada. Harus tanyalah ahli tungir, ya. Kalau kita mana bisa untuk mengetahuinya, ya. Jadi tidak boleh disamakan walaupun kalimatnya sama-sama digunakan wajah, tapi untuk Allah wajah yang dimaksudkan tidaklah sama seperti wajah untuk manusia. Begitulah seterusnya. Allah turun ke bumi, ke langit yang pertama misalnya. Tidak boleh disamakan turun itu dari atas ke bawah. Setiap disebut dari atas ke bawah, maknanya berarti sebelumnya dia bertempat. Atas ke bawah kan tempat. Maka di situ penting takwilnya. Jadi Allah tidak turun sebagaimana turunnya makhluk. Itulah yang harus disucikan dari pikiran kita yang bertauhid ini. Tidak boleh menyebutkan sesuatu kepada Allah yang sama dengan sifat-sifat baharu. Ya. Tidak boleh kita samakan apapun kepada Allah sifat-sifat yang baharu. وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ مُخَالَفَتِهِ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ. Sekarang kita memasuki dalil. Apa dalil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Annahu, bahwasanya law mathala syai'an minha fi dzati was sifati wal af'ali lakana hadithan mithlaha. Bahwasanya seandainya, sekiranya lah, mathala syai'an, mathala fa'ilnya huwa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai syai'an, sesuatu, minha, minal makhluqat, fi dzat, zatnya sama, wasifati, sifatnya sama, wal af'ali, perbuatannya sama, lakana hadithan mithlaha, maka Allah pasti baharu seumpama makhluk itu juga. Jadi sama, disamakan sifat zat perbuatan Allah dengan makhluk, maka Allah pun sama statusnya dengan makhluk itu. Makhluk akan berakhir, berarti Allah pun juga akan berakhir. Kenapa demikian? Lianna ma jaza ala ahadil mithlaini jaza ala al-akhari. Karena bahwasanya sesuatu yang jaiz pada seseorang, al-mithlaini, dua sisi, jaza alal akhari, maka sisi yang lain pun pasti juga akan jaiz kepadanya. Jadi kalau misalkan ada dua gendang, yang kesini dia iya, yang kesini pun pasti juga demikian, ya. Wa yalzamu ad-dawru aw at-tasalsulu wa kilahuma muhalun. Kalau sudah begitu Allah sama Allah dengan yang baharu, artinya zatnya sama, sifatnya baharu, perbuatannya juga sama dengan yang baharu, maka lagi-lagi kembali kedua hal yang mustahil pembahasan sebelumnya. Pastilah daur dan tasalsul itu juga akan tetap kepada Allah. Wa kilahuma muhalun, dua-dua itu sudah jelas hal yang mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala zaur dan tasalsul.
li'annahu ta'ala qad wajaba lahul qidam. Oh, mana dia? Pas ya? Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah tetap bersifat qidam. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa Allah bersifat qidam. Kalau Allah sudah bersifat qidam, maka pasti daur dan tasalsul tidak lagi mungkin ada. Wa idza wajaba lahul qidamu, dan apabila sudah wajiblah sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala, intafa anhul hudutsu, ternafilah darinya baharu, kebinasaan. Wa idan tafa anhul hudutsu, dan apabila ternafi dari Allah Subhanahu wa taala al-hudutsu, kebinasaan, kebaharuan, kesifat-kesifatan makhluk yang tadi, apabila itu sudah ternafi, hasalal matlubu, sampailah kita kepada yang dicari, wa huwa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yaitu Allah tidak sama dengan yang baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kita tetapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza thabata lahul mukhalafatu lil hawadithi, apabila sifat ini sudah kita tetapkan kepada Allah, istahala alaihi al mumathalatu laha, mustahil, tidak diterima oleh akal, tidak bisa lagi digambarkan oleh akal bahwa Allah itu sama dengan yang baharu. Penyebutan sama dengan yang baharu atau al-mumathalatu lil hawadith hiya diddul mukhalafati lil hawadith, itu adalah lawan dari al-mukhalafah, yaitu al-mumathalatu lil hawadis. Itulah lawan dari sifat al-mukhalafatu lil hawadis. Simpulnya sifat yang keempat ini kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sifat yang baharu, segala perbuatan yang baharu, segala zat yang baharu tidak boleh disamakan ke Allah atau Allah yang disamakan ke yang baharu itu. Penyamaan itu akan berimbas kepada rusaknya iman seseorang. Rusaknya iman itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, yang tak disadari orang bisa dengan keyakinan. Keyakinan, ya. Nah, itulah mungkin alasan orang dulu ketika mau akad nikah, calon suami, calon mertua disyahadatkan, gitu kan? Padahal ngapain lagi disyahadatkan? Salat subuhnya dia tadi. Tetapi itulah gunanya. Itu tidak mesti sebenarnya, tapi betapa ihtiyatnya orang dulu. Dan orang dulu memang kalau mau menikah, tanya dulu, dah hafal sifat 20? Tidak. Mertuanya? Tidak. Tunda pernikahan. Ditunda pernikahan, bisa ditunda itu. Ya, kalau sekarang kalau dibuat begitu, KUA-nya dipecat orang, ya, pencatat pernikahan itu. Nah, baik, ada yang mau dibahas di situ? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Ini masalah al-mukhalafatu bil hawadits Ustaz. Masalah ayat yadullah fawqa aydihim sama laisa kamitslihi syai'un. Gini Ustaz, jika nanti ada seseorang umpamanya bertanya atau mengatakan seperti ini, kan di dalam Al-Quran itu Allah bilang Allah itu punya tangan, yadullah gitu Ustaz. Jadi
jika mereka mengatakan memang betul tangan Allah itu ada, tapi mukhalafatu min hawadis atau laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan tangan manusia. Allah itu memang punya tangan tapi tidak serupa dengan tangan manusia. Dan bagaimana jika mereka berargumen seperti ini, Ustaz? Dan terkadang itu yang membuat kita bingung juga. Kan nanti umpamanya kalau kita menyuruh seseorang mengambil gayung umpamanya, dan terus yang disuruh ini mengambil gayung, tapi gayungnya itu ada yang pecah, ada yang rusak, ada yang baru gitu. Lantas kita yang menyuruh tidak akan marah karena kita memang hanya menyuruh ambil gayung. Mau gayung yang rusak, mau yang bagus, mau yang baru, mau yang sudah lama. Tapi kalau kita menyuruh seseorang itu mengambil gayung, tiba-tiba diambil cangkul umpamanya, pasti kita yang menyuruh akan marah gitu kan, Ustaz. Jadi mereka berargumen seperti itu. Allah akan menyuruh yadullah, Allah itu punya tangan. Jadi kita meyakini Allah itu punya tangan, tapi laisa kamitslihi, tidak serupa dengan tangan manusia. Jika nanti suatu saat itu memang salah, kan kita bisa bahasanya menuntut kepada Allah. Gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada orang yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang menjelaskan atau menyebutkan ada tangan, ada wajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka katakan Allah sebut tangan yang layak bagi Allah. Allah sebut wajah yang layak bagi Allah. Wajib untuk mengimaninya, dan juga harus diyakini tangan yang dimaksudkan tidak sama dengan makhluk, wajah yang dimaksudkan tidak sama dengan makhluk. Karena Allah menyebut wajah dan tangan, kita imani. Sebenarnya pendapat ini bukan sekarang ini ada. Itu metode dari ulama salaf, namanya tafwid. Al-Imam Ibnu Khuzaimah menuliskan kitab tauhid. Beliau itu orang yang sangat keras lah ya dalam hadis, Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau itu menjelaskan dalam kitab tersebut bagaimana metode-metode dari ulama salaf dalam memaknai ayat-ayat yang mutasyabihat dalam Al-Quran. Mereka tafwid tapi memahami yang seperti ini, maka mereka tentu tidak akan pernah menyamakan Allah dengan yang baharu. Sekarang masalah kita sekarang ini, ada orang yang berusaha untuk mengikuti metode tafwid yang tadi, tetapi dia satu sisi menyamakan Allah dengan yang baharu. Di sini masalahnya. Makanya untuk kita yang kekinian di zaman kita ini, supaya bersih keyakinan orang, pikiran orang-orang awam dari penyamaan Allah dengan yang baharu, mesti harus disampaikan takwil tadi. Tetapi masalah lagi ketika mereka segelintir orang yang sekarang ini mencoba untuk mengikuti tafwid, namun mereka itu membantah takwil. Nah, di situ lagi-lagi muncul kesalahan. Kalau dia tafwid, saya mengikuti ulama tafwid, ulama salaf. Saya membaca juga takwil ulama khalaf. Saya percaya, saya meyakini kealiman mereka, cuman saya memilih metode yang tafwid itu bagus, aslam. Tapi kalau memilih pendapat yang takwil tadi tidak salah, itu ahkam. Aslam dengan ahkam sama-sama selamat. Ya, aslam nggak mau dia dalam pentakwilan, walaupun dia paham, tidak menceburkan diri ke dalam takwil-takwil yang tadi. Ya, sementara yang takwil tadi dia tidak mau membuat pikiran orang nanti kemudian berasumsi yang negatif tentang Allah, maka dijelaskan
Walaupun tafwid yang tadi juga dia tidak menyalahkan. Maka prinsip yang dua sisi ini sebenarnya jangan saling menyalahkan, tetapi harus sama-sama paham. Tetapi yang kita lihat itu sekarang, yang mencoba untuk tafwid itu sesungguhnya benci dia dengan takwil dan tidak paham dengan takwil. Maka ujungnya nanti pasti sadar tidak sadar dia akan menisbahkan Allah, menisbahkan kepada Allah sesuatu yang baharu. Jadi harus dijelaskan. Karena dia misalkan tidak mendapat keterangan dari gurunya tentang takwil, maka dia bersekukuh di situ. Ya. Tangan yang layak bagi Allah katanya, tapi dia munculkan sudah di benaknya sudah muncul kuku panjang. Kan rusak juga. Tangan yang layak bagi Allah, wajah yang layak bagi Allah, tapi dibayangkannya wajah Allah itu cantik itu. Di situ kullu ma khatara bil bali fallahu laisa kadzalik. Setiap masih tersirat di pikiran kita ketika menyebut sesuatu kepada Allah, Allah tak demikian. Sehingga ada yang menjelaskan tentang akidah, saya lihat di YouTube, tidak saya sebut orangnya, cuman semua bisa memahami orangnya itu berkeyakinan seperti apa. Dia mengatakan bahwa Allah itu besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sangkin besarnya kata dia, manusia tak bisa melihat. Begitulah cara memahami Allahu Akbar. Sebenarnya dalam akidah kita mudah saja. Kalau dia bilang demikian, dia mengatakan Allah Maha Besar, saking besarnya tak bisa dilihat oleh manusia, tak sanggup dilihat oleh manusia, maka orang yang mendengar keterangan itu pastikan membayangkan sesuatu. Bagaimana besarnya? Begitu. Tapi kalau kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, maknanya sepanjang masih bisa kita bayangkan Allah seperti apa, maka Allah bukan itu. Maha mulia Allah, ya, segalanya maha besar. Maha besar itulah terjemahan bahasa Indonesianya. Tetapi jangan dimaknai besarnya ini seperti gajah atau misalnya besar. Tidak bisa demikian, ya. Banyak keyakinan yang seperti itu mau membuat akidahnya mengikuti ulama salaf tafwid, akhirnya muncul kekeliruan yang baru. Nauzubillahi min dzalik. Mana lagi tadi? Ya. Kamera. Saya bertanya, adakah batasan tidak bolehnya kita menyamakan Allah Ta'ala? Sebab tadi ada juga di antara hujah atau dalil argumen dari orang-orang yang mengatakan boleh tapi serahkan semua kepada Allah, itu Allah itu melihat, sedangkan kita melihat tidak melihat. Allah itu mendengar, kita mendengar tidak mendengar, dan kita berbicara, Allah bicara tidak berbicara. Itu adakah batasan kalau seperti ini boleh, atau mana batasan yang tidak dibenarkan lagi? Baik. Lagi-lagi pernyataan seperti itu menunjukkan dia bingung sebenarnya. Dia tidak mengerti mendengar, lihat, maka semua ditafwidkannya. Padahal kalimat mentafwidkan di situ sesungguhnya dia pun bingung sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa memahami al-mukhalafatu lil hawadis. Ketika disebut mendengar, maka di benaknya itu muncul kuping. Kenapa? Karena ada daun telinga. Itulah yang ada pada manusia, mendengar dengan telinga. Melihat dengan mata, ada bola mata. Nah, ini semua tak bisa ditafwidkan. Ya. Kenapa? Ketika dia langsung ke tafwid dengan tidak memahami takwil yang tadi, tidak memahami akidah seperti ini, maka imannya goncang itu. Goncang sesungguhnya iman yang sedemikian. Itulah kalau sudah diawali hijrah itu dengan kebencian.
kebencian dengan orang yang tak sepaham dengan gurunya. Ya, di sini akan membuat dia tersumbat untuk mendapatkan informasi-informasi yang mencerdaskan dia dalam hal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut saja firqah-firqah yang mengatakan tadi atau golongan yang mengatakan tadi, mereka itu sangat kurang sekali memahami akidah. Kenapa? Pertama, gurunya tidak menjelaskan. Apakah gurunya tidak paham atau tidak, wallahu alam. Kemudian yang kedua, gurunya mengatakan jangan belajar di pengajian yang manapun karena yang benar cuma manhaj kita. Nah, ini ucapan membuat orang benci, membuat pengikutnya tadi benci dengan orang lain. Meskipun berjuta kalimat-kalimat yang benar yang merupakan tafsiran dari Al-Quran dan hadis dari para ulama, sepanjang itu tidak gurunya yang menyampaikan, dia akan anggap itu angin berlalu. Nah, itulah tertutupnya hati mereka untuk menerima pendapat dari orang. Maka kita ini sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, apapun yang dikaji dalam Islam ini, dengarkan semuanya, pelajari semuanya, supaya kita tahu mana kesalahannya, mana kekurangannya. Jadi akidah mereka yang selalu dibahas, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Kalau ada bukunya, baca. Tetapi untuk menjadi pegangan dalam hidup, akidah yang 50 ini. Itulah yang ditempuh oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau mendalami bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada pada saat itu. Tapi sudah kuat beliau, sudah hebat beliau, baru dipahaminya yang lain. Kenapa? Karena kalau tak kita baca pikiran orang, macam mana kita mau mendebatnya? Bagaimana kita mau meluruskan sesuatu yang tidak kita pahami? Nah, ini akidah keyakinan kita, tapi kesalahan orang harus kita tahu dari mana mereka bisa berpikiran seperti ini. Nah, baik. Jadi yang tadi itu nampak kekurang pahamannya terhadap akidah. Sama halnya dengan yang kita sebutkan sebelumnya, seandainya ada orang mengatakan, kalaupun saya dipenggal-penggal, kalaupun saya dibawa ke tiang gantungan, tidak akan berpaling hatiku untuk mengimani Allah. Ditanya, tahu apa akidah yang 50? Enggak tahu saya. Masih belum beriman itu orangnya. Masih diikhtilafkan keimanan orang yang seperti itu. Nah, sama dengan yang tadi, ya, mendengar begini ke Allah, melihat begini, tidak bisa. Sebab ucapan dia masih tetap tidak keluar dari pemikiran al-mumatsalatu lil hawadits. Dia akan tergiring ke situ. Maka sifat yang keempat ini sifat yang sangat penting untuk dipahami sebaik-baiknya. Nah, itu dia ya. Baik, nampaknya kita lanjutkan satu sifat lagi. Nampakkan sekali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bima yaqulu wa qala Allahumma hidayah lis-shawab ya rabbal alamin. As-sifatul khamisatul wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu bin nafsi ay al-dzati. Wa ma'nahu anna dzatallahi ta'ala ghaniyatun an mahallin ay dzatin taqumu biha wa ghaniyatun aidan an muqassisin ay mujidin li'annahu ta'ala al-mujidu lil asya'i wa dalilu ala annahu ta'ala qa'imun bi nafsihi
أن تقول لو كان تعالى محتاجا إلى محل أي ذات يقوم بها كما افتقر البياض للذات الذي يقوم بها لكان صفة كما أن البياض الذي افتقر إلى الذات صفة والله تعالى لا يصح أن يكون صفة لأنه تعالى متصف بالصفات والصفات لا تتصف بالصفات فليس الله صفة. ولو افتقر إلى مخصص أي موجد يوجده لكان حادثا ويفتكر إلى محدث ويلزم دور أو التسلسل وكل منهما محال لما تقدم من وجوب القدم له تعالى فثبت المطلوب وهو قيامه تعالى بنفسه وإذا ثبت له القيام بنفسه استحال عليه الافتقار إلى المحل والمخصص الذي هو ضد القيام بالنفس. Sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah berdiri dengan sendiri, yakni zatnya, dan maknanya bahwasannya zat Allah Ta'ala itu tak butuh darinya tempat, zatnya, yakni zatnya, taqumu biha, berdirinya zat tersebut. Wa ghaniyatun aidan an mukhassisin ay mujidin, dan Allah Ta'ala juga tak butuh dari yang menciptakan. Dia annahu ta'ala al-mujidu lil asya'i, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Dan dalil wa dalilu ala annahu ta'ala qa'imun bi nafsihi, dan dalil atas bahwasannya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Antaqula law kana ta'ala muhtajan ila mahallin aidzatin yaqumu biha kama iftaqara al-bayadi lidzati, bahwa engkau katakan jikalaulah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada tempat, zatnya butuh kepada tempat, yaqumu biha, maka dia berdiri dengan zat tersebut. Kama iftaqara bayadi lidzati, sebagaimana butuhnya warna putih bagi zat itu, allati yaqumu biha lakana sifatan, yang mana warna putih itu menempel dengan zat, niscaya itu adalah sifat. Sebagaimana bahwasanya warna putih yang membutuhkan kepada zat adalah sifat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sah untuk ayyakuna sifatan, tidak sah untuk dia adalah sifat, karena bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat, dan sifat itu tidak mungkin bersifat dengan sifat yang lain. Falaisallahu sifatan, maka tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya itu sifat. Kalau sekiranya Allah butuh kepada yang menciptakan, yujaduhu lakana hadisan, maka yang menciptakan itu niscaya dia baharu. Wa yaftakiru ila muhdisin, dan yang menciptakan itu butuh juga kepada yang menciptakan. Wa yalzimu daur, maka akan terjadilah daur awit tasalsul, atau tak terhenti ke atas. Wa kullu minhuma muhalun, dan setiap daripada daur dan tasalsul itu adalah mustahil. Lima taqaddama min wujubil qidami lahu ta'ala, sebagaimana yang telah terdahulu dari sifat yang wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Fasabatal matlubu wa huwa qiyamu ta'ala binafsi, maka tetaplah yang dituntut, yang dicari, yaitu qiyamnya Allah Ta'ala dengan dirinya. Wa idza sabata lahu qiyamu binafsi, dan apabila tetap Allah Ta'ala berdirinya dengan sendiri, istahala alaihi iftiqaru ila mahalli wal mukhassisi, maka mustahillah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
butuh kepada tempat dan yang menciptakan. Alladzi huwa diddul qiyami bi nafsi, yang mana itu adalah lawan daripada qiyam bi nafsi. As-sifatul khamisatul wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu bin nafsi aidzati. Sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qiyamu bin nafsi aidzati, artinya zat. Qiyamu bin nafsi, kalau dia diterjemahkan kurang enak kedengarannya. Maka dalam kajian-kajian akidah ini banyak istilah yang bila diterjemahkan bisa seolah malah menjadi rancu dia. Jadi di sini buat saja al-qiyamu bin nafsi. Tapi kalau misalkan mau dibuat artinya dipaksa-paksakan orang, apa artinya? Ya. Wujud, ada, qidam, sedia, baqa, kekal, mukhalafatu ta'alil hawadis, bersalah-salahan dengan yang baharu, berbeda dengan yang baharu. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, berdiri sendiri. Kan begitu dia. Berdiri sendiri. Nah, tetapi untuk kita bisa memahaminya. Nanti kalau untuk orang yang tak belajar, berdiri sendiri. Di mana dia berdiri katanya pula kan? Berdiri sendiri. Maka dia kita sebut saja menjadi sifat, enggak usah diterjemahkan. Al-qiyamu bin nafsi di sini ay adzat. Nafs adzat. Wa ma'nahu, artinya, arti dari qiyamuhu ta'ala bi nafsihi anna dzat Allah ta'ala ghaniyatun am mahallin, bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyatun, terkaya. Terkaya itu artinya tidak berhajat. Makanya orang kaya banyak yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa tak butuh kepada orang. Padahal kebutuhan dia lebih banyak dari orang miskin. Kalau orang miskin tak butuh pembantu, orang kaya butuh pembantu. Orang miskin tak butuh dia tukang. Kenapa? Dia bisa tukang sendiri. Orang kaya butuh tukang. Nah, orang kaya yang sombong nanti barulah tahu setelah meninggal dunia. Jadi ghaniyah di sini terkaya. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tidak butuh kepada zat. Mahallin ay zatin taqumu biha, zat yang menjadi tempat zat itu. Ya, kalau misalnya begini, zat, tempat zat. Kalau zat nanti berhajat kepada zat, maka zat itu menjadi sifat. Karena zat dengan zat tidak mungkin, ya. Tidak mungkin bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah disebut zat Allah itu berhajat kepada zat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala terkaya atau tidak berhajat dari, atau zat Allah Ta'ala terkaya dari zat. Artinya apa? Zatin taqumu biha, zat, tempat zat itu sendiri. Wa ghaniyatun aidon, dan Allah Ta'ala itu ghaniyah, terkaya, tidak berhajat, am-mukhassisin, dari pencipta, ay mujidin, yang menciptakannya.
Li'annahu ta'ala al-mujidu lil asya'i. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang menciptakan segala yang ada. Jadi di sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ini kita harus meyakini Allah tidak berhajat kepada apapun, tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada makhluk. Apakah makhluknya itu arash, apakah kursi, apakah malaikat, apakah manusia, semua tak dibutuhkan oleh Allah. Tidak dibutuhkan oleh Allah keadaan semua makhluk ini. Walaupun Allah di dalam Al-Quran menyebut kami itu adalah mu'azzam nafsah. Bukan berarti walaupun terlibat di situ malaikat dalam penciptaan Nabi Adam misalnya, Allah suluh malaikat Jibril, bukan berarti Allah berhajat kepada malaikat Jibril. Allah buat ada penjaga neraka, penjaga surga, pencatat ini, semuanya tugas-tugas malaikat itu, bukan berarti Allah berhajat kepada semuanya. Tapi di situ Allah mengajarkan kepada kita, sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, sekaya apapun manusia, Allah mengajarkan pasti secara majazi dia berhajat kepada orang lain. Kitalah makhluk sosial, saling membutuhkan. Jadi Allah di sini tidak berhajat kepada zat tempat zat itu. Ya. Tidak berhajat kepada pencipta. Zat yang dimaksudkan di sini, Allah tidak berhajat kepada makhluk apapun. Siapapun makhluknya tidak dihajati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga berhajat kepada pencipta. Wa dalilu ala annahu ta'ala qa'imun bi nafsihi, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, an taqula, engkau katakan, law kana ta'ala muhtajan ila mahallin, sekiranya Allah Ta'ala berhajat kepada mahallin, ay dhatin yaqumu biha, yaitu zat tempat zat itu, kamaftaqaral bayadu lidzati, sebagaimana berhajatnya warna putih dengan zat. Bisa kita lihat lobe saya putih. Kalau ada yang membilangkan hitam, dah enggak sehat lagi dia itu. Lobe saya putih. Putih ini sifat warna. Lobe ini bisa disebut putih karena warna sudah menempel pada zat benda ini. Ini kan ada benda ini. Masuklah putih menempel ke benda ini, baru benda ini disebut dengan putih. Jadi antara sifat dengan benda ini tidak bisa dipisah. Tapi dia enggak satu. Sifat lain, bendanya lain. Cuman tidak bisa dipisah. Sehebat apapun berakidah kita ini, coba dulu Arjan, cabut dulu warna putih di lobe ini katanya. Cuma mencabutnya, pala ditukar warna. Jadi warna, sifat dengan benda tak bisa kita pisahkan. Tetapi jangan dikatakan sifat dengan benda itu satu. Dia bukan satu, dia dua. Cuman duanya tak bisa dipisah. Satu sifat, satu bendanya. Jadi zat Allah tadi pun jangan kita menganggap bahwa zat Allah itu berhajat kepada zat yang lain. Jadi kalau kita katakan zat Allah itu ada, berhajat kepada mahal, nah itulah mahal macam tadi ini. Putih diibaratkan putih itu zat Allah, kemudian zat bendanya inilah dia zat. Jadi dikatakan zat Allah berhajat kepada zat. Jadi putih ini, kalau putih dia makhluk, berhajat dia kepada benda. Karena ada bendalah maka ada, bisa disebutkan warna. Cuman dengan tinta itu katanya. Tinta itu pun benda. Ya, cairan.
Ketika dia menempel ke suatu benda, maka benda itu pun akan ikut menyifati warna tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita sebutkan Allah Ta'ala, zat Allah itu berhajat kepada zat lagi. Zat kepada zat, sebagai nama putih kepada benda. Allati yaqumu biha lakana sifatan. Maka Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala yang kita sebut tadi, kalau disebut zat Allah itu berhajat kepada zat, maka zat Allah itu disebut dengan sifat. Nah, itulah makna yang tadi ya. Ghaniyatun am mahallin ay dzatin. Artinya zat Allah tidak butuh kepada zat. Contoh yang paling mudah, warna putih. Kalau putih berhajat kepada benda, ya. Nah, jadi jangan nanti kemudian dianggap zat Allah berhajat kepada zat. Kalau begitu dibuat, maka zat itu menjadi sifat. Karena putih kan sifat. Karena sifatlah warna putih itu, maka bisa dia menempel kepada benda. Kama annal bayadul ladzi iftaqara ila dzati sifatun. Sebagaimana bahwasanya warna putih itu berhajat ia kepada zat, dia disebut dengan sifat. Jadi putih itu adalah sifat. Wallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, la yasihhu ayyakuna sifatan. Tidak benar, tidak sah, tidak diterima oleh akal kalau zat Allah disebut sifat. Jadi zat Allah bukan sifat. Kenapa? Li'annahu ta'ala muttasifun bis sifat. Karena Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu memiliki banyak sifat. Inilah kita bahas. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafah ta'ala, hadis, qiyam, talmasi, wadanya, kutub, irad, ilmu, hayat, sam', basar, kalam, qadir, mungkin, alim, hayat, sayin, basar, mutakalliman. Semua sifat. Kalau zat Allah itu dikatakan sifat, wasifatu la tattasifu bis sifat. Sifat tidak mungkin lagi memiliki sifat. Putih, ya, putih itu sifat dari benda. Putih itu tidak lagi bisa memiliki sifat-sifat. Kenapa? Karena dia sendiri sifat, ya. Kecuali nanti kalau putih muda, ada putih muda, ada. Pokoknya putih itu kan macam-macam. Dompet saya putih, baju sarjan putih. Ini warna apa nih? Panjang lagi cerita nanti. Sela-sela warna ya. Yang pasti warna itu untuk putih saja memiliki ragam-ragam putih. Ya. Merahnya merah muda, merah tua kan? Hijau juga ya. Jadi wasifatu la tattasifu bis sifat. Sifat itu tidak mungkin memiliki sifat. Falisallahu sifatan, maka zat Allah bukan sifat. Karena kalau dikatakan zat Allah sifat, macam mana zat Allah itu sifat disifati oleh banyak sifat? Maka tidaklah demikian. Karena itu zat Allah tidak berhajat kepada zat. Walau iftaqara ila mukhassisin, selesai bahwa Allah ghaniyatun am mahallin, Allah terkaya dari zat. Sekarang mukhassis, pencipta. Walau iftaqara ila mukhassisin, kalau seandainya dikatakan bahwa Allah berhajat kepada pencipta, ai mujidin yujiduhu, artinya pencipta yang menciptakan Allah, lakana hadithan, maka dia akan menarik kesimpulan bahwa Allah itu baharu. Wa yaftaqiru ila muhdithin, dan ia pun akan membutuhkan pencipta. Kalau Allah diciptakan oleh yang lain, maka yang lain ini pun pasti juga butuh kepada pencipta. Kalau yang dia butuh pencipta, begitulah seterusnya. Wa yalzamu, lazima yalzamu. Wa yalzamu dawru awit tasalsulu. Kalau dikatakan bahwa Allah itu butuh pencipta,
Penciptanya butuh pencipta, penciptanya butuh pencipta, sampai nanti tak tahu batasnya sampai di mana. Itu namanya tasalsul. Kalau kembali ke pencipta yang pertama, namanya dua-dua ini mustahil. Kalau dikatakan Allah butuh kepada pencipta, maka salah satu di antara yang dua ini atau duanya bisa ditetapkan kepada Allah. Padahal itu tidak mungkin. Wa kullu minhuma muhalun lima taqaddama min wujubil qidami lahu ta'ala. Dua-dua dari daur dan tasalsul itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, lima taqaddama, berdasarkan apa yang sudah kita bahas, min wujubil qidami lahu ta'ala, dari wajibnya Allah ta'ala bersifat qidam. Ketika membahas qidam sudah dibahas semuanya itu. Fathabatal matlubu wa huwa qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau sudah kita yakini bahwa kembali ke qidam Allah tidak mungkin disifati dengan daur dan tasalsul, artinya Allah tidak butuh kepada pencipta dan zat Allah tidak berhajat kepada zat yang lain, maka fathabata al-matlubu, tetaplah yang dicari, yaitu wa huwa qiyamuhu ta'ala binafsihi, yaitu Allah ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Wa idza thabata lahul qiyamu bin nafsi, dan apabila telah tetap bagi Allah Ta'ala oleh sifat al-qiyamu bin nafsi, istahala alaihi al-iftiqaru ila al-mahalli wal mukhassis, mustahillah atas Allah berhajatnya kepada al-mahalli, di sini zat bukan tempat ya, al-mahal zat, walaupun dimaknai dengan tempat ya sama juga itu kan, zat tempat, zat itu sendiri, tapi supaya tidak jadi kerancuan, mahal di sini zat. Allah tidak berhajat kepada zat tempat zat itu, wal mukhassis, dan tidak berhajat kepada pencipta. Berhajat kepada zat, berhajat kepada pencipta, alladzi huwa diddul qiyami bin nafsi, itulah lawan dari sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, atau qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Lawannya ihtiyaju ila syai'in minal hawadith, Allah berhajat kepada segala yang baharu, itu adalah mustahil. Nah, kemudian yang terakhir di situ ada wa'lam anna aqsamal mawjudati arba'atun. Nampak ya? Nah, ini poin yang terakhir kita sampaikan di pertemuan ini. Ketahuilah bahwa segala yang ada itu ada 4. Ketika disebut mawjudat di sini, kembali ingat lagi, segala sesuatu ada yang mawjudat, ada yang mawjud, ada yang ma'dum, ada yang hal, ada amrun intibari. Itu kunci. Yang pertama dari yang 4 itu, qismun ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassisi. Satu bagian tidak berhajat kepada zat dan pencipta. Siapakah dia? Wa huwa dzatullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qismun muftaqirun ilaihima, berhajat kepada tempat, berhajat kepada zat, berhajat juga kepada pencipta. Siapakah dia? Wa huwa sifatul hadithatu, itulah sifat-sifat yang baharu. Sifat-sifat kita ini, sifatnya apa? Sifatnya misalnya warna kulitnya putihnya ya, itulah sifat-sifat kita. Yang ketiga, qismun muftaqirun ilal mukhassisi dunal mahalli. Yang ketiga ini berhajat kepada pencipta tapi tidak berhajat kepada zat. Mana? Ajramuna, itulah badan kita. Badan kita zat. Zat kita tidak butuh lagi zat. Kalau butuh lagi zat itu. Ya. Tapi kalau benda tempat, iyalah tempat duduk kan. Makanya tadi mahal di sini jangan dimaknai tempat terpisah.
Tapi ini badan kita. Badan kita inilah badan kita yang memiliki sifat. Sifat kita mana tadi? Yang kedua, ada butuh kepada pencipta, ya. Butuh kepada kedua-duanya, pencipta dan zat. Sifat kita, sifat kita butuh pencipta Allah. Sifat kita juga butuh kepada zat. Mana? Ini butuh kepada kita ini. Itulah zat. Nah, yang ketiga ini, badan kita ini memiliki sifat. Dia butuh kepada pencipta tapi tak butuh kepada zat. Zat kita enggak butuh lagi zat yang lain. Udah, inilah zat kita. Ya. Beda halnya dengan tempat yang lain. Itulah bisalah kita berhajat. Makanya kita butuh tahayyuz, ya. Yang terakhir, qismun qaimun bidzati wa la yahtaju li mukhassisin. Yang keempat ini ada bersama dengan zat dan tidak berhajat kepada pencipta. Siapakah itu? Apakah itu? Sifatullah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala ada bersama dengan zatnya. Tetapi jangan katakan sifat Allah bertempat di zat Allah. Tidak bisa demikian. Kalau dikatakan seperti manusia, sifat itu bertempat di zat, itulah kita. Kalau dikatakan sifat Allah bertempat di zat, maka zat itu nanti akan menjadi maddah, materi, jirim. Ya, maka yang keempat ini ada bersamaan dengan zat Allah Ta'ala dan dia tidak butuh kepada pencipta. Itulah sifat Allah Ta'ala. Baik, selesailah sudah pembahasan kita sampai kepada sifat yang kelima. InsyaAllah kita akan sambung esok hari dengan sifat yang keenam, yaitu wahdaniyah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menambah keimanan dan menambah keilmuan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan umat nanti bisa kita cerahkan supaya selamat dari pemahaman-pemahaman yang bersalahan dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian kita hari ini tentang sifat yang wajib bagi Allah, sampai pada sifat yang kelima. Akan kita lanjutkan pada hari esok dengan sifat Allah yang keenam pada waktu dan tempat yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menambah keilmuan kita dan senantiasa memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali untuk hari ini sampai di sini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11, dan insyaallah kita lanjutkan pada hari esok. Kita mulai seperti biasa pada pukul 9 pagi dan berakhir pada pukul 11. Sama-sama kita tutup kajian kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.